Stop scrolling, karena selama 30 hari ke depan kita bakal mulai belajar hidroponik mulai dari nol sampai panen. Mungkin sebagian dari kalian masih bingung atau penasaran tentang hidroponik. Di konten kali ini aku bakal challenge mulai dari nol tanam hidroponik. Selama 30 hari ke depan aku bakal update perkembangan tanaman. Aku share pengalamanku secara gratis. Mulai dari cara pilih bibit yang bagus sampai trik supaya tanaman kita tumbuh subur. Jadi video ini bakal terus berlanjut setiap harinya. Aku juga bakal update hidroponik mulai dari persiapan, bahan-bahan, sampai jaga tanaman biar nggak mati. Berhasil atau gagalnya tetap aku share di sini biar teman-teman tahu penyebab sama solusinya. Ada 5 tanaman yang aku pilih, di antaranya selada, bayam, kangkung, pakcoy, dan jasing. Karena sifat adaptasi yang baik terhadap lingkungan hidroponik bikin mereka tumbuh optimal. Dan sistem hidroponik yang aku pakai ini sistem WIC atau bak gini aja diisi air nutrisi. Karena sistem ini murah, sederhana, dan terjangkau. Semua peralatan-peralatan hidroponiknya ada di keranjang kuning. See you next video. Bye. Aku selalu terus semai selada, segala tips udah aku ubek-ubek tetap aja belum berhasil. Seneng lihat selada di video ini. Jadi gini teman-teman, semai itu kunci penting buat tanaman. Makin bagus proses semai, makin gede juga peluang tanaman tumbuh subur. Jadi proses semai nggak boleh dianggap remeh ya. Waktu semai taruh aja 3 benih buat jaga-jaga. Kalau ada yang gagal tumbuh, masih ada cadangan benih. Setelah semai taruh dulu di tempat teduh, masukin aja ke dalam ruangan sampai benih berkecambah. Pokoknya jangan sampai kena matahari deh. Waktu proses semai itu disiram air buat bikin mereka tetap lembab. Setelah semaian berkecambah harus langsung dijemur kena sinar matahari. Abis itu pilih salah satu dari 3 benih yang kita tanam sebelumnya yang paling kuat. Minggu pertama setelah pindah tanam coba kasih nutrisi sekitar 500 ppm. Nutrisi awal yang cukup buat adaptasi sama media tanam barunya. Nah, kalau udah minggu kedua naikin dosis nutrisinya jadi sekitar 600 ppm. Ini buat pertumbuhan tanaman yang udah mulai tumbuh lebih cepat. Di minggu ketiga bisa naikin nutrisinya lagi jadi sekitar 800 ppm sampai panen. Cahaya matahari itu kunci subur selain semai. Kurang cahaya bisa bikin selada tumbuh panjang sama daunnya kuning. Jadi tempat tumbuhnya mesti dapat cahaya yang cukup. Biasanya perlu kena matahari sekitar 8 jam sehari. Kalau ngasih jarak tanam lebih lebar sekitar 20-25 cm, tanaman selada bisa tumbuh lebih gede. Tapi kalau cuma buat hobi aja gak masalah kok jaraknya dekat. Yang penting kita bisa seneng sama enjoy waktu ngurusin tanaman. Gagal sekali 2 kali itu biasa. Gak ada yang bisa ngalahin senengnya lihat tanaman kita tumbuh dari sekecil biji sampai siap panen. See you next time. Bye. Duh, cuaca nggak bersahabat bikin hidroponik punyaku kena musibah. Kemarin udah excited karena mau panen-panen lagi. Ngeliatin tanaman dari kecil sampai gede, rasanya udah siap buat dipanen. Tapi kok nunggu sampai 30 hari masih kecil-kecil aja ya? Nah, gagal panen ini punya hubungannya sama cuaca, terutama hujan yang sering banget turun belakangan ini. Kalian tahu nggak dampak hujan terus-menerus buat sistem hidroponik? Setelah ngalamin sendiri, air hujan terus-terusan bisa banget ganggu keseimbangan nutrisi yang ada di bak. Nutrisi yang tadinya udah diatur jumlah ppm-nya, jadi terlalu encer dan gak sesuai lagi buat tanaman. Akibatnya tanaman kurang nutrisi. Kalau tanaman kurang nutrisi, hasilnya pasti nggak bakal sebagus yang kita mau. Daun jadi nggak subur, batang kurus. Ditungguin beberapa hari ke depan bukannya makin gede, malah makin tinggi sama muncul bunga. Hujan ini juga bisa bikin tanaman rentan banget sama penyakit. Tapi ya udahlah ya. Intinya hujan itu bisa jadi ancaman serius buat sistem hidroponik kita.